ada wabah yang jauh lebih memprihatinkan, ada wabah yang jauh lebih kita waspadai. Kalau penambangan fosfat itu terjadi, maka 2050 itu Madura akan kekurangan air. Bahkan yang paling miris, di Gresik Putih tidak ada satupun orang lokal yang memiliki lahan pegaraman di sana. Kita punya otak, kita pandai, tapi ternyata mereka memiliki akses, mereka memiliki jaringan, mereka memiliki legitimasi. Kata guru saya itu ada wabah yang jauh lebih memprihatinkan, ada wabah yang jauh lebih kita waspadai. Apa itu? Adalah wabah kapitalisme. Karena yang namanya kerakusan itu tidak punya mata. Dia tidak perlu melihat apakah yang dilakukan itu dapat merugikan orang lain, apakah yang dilakukan itu dapat merusak alam. Yang penting apa yang dilakukan itu adalah dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri. Itulah rakus, itulah kapitalis. Maka dari itu mungkin saja ya beberapa hal yang saya sampaikan ini terungkap dalam buku ini, maka penting kiranya untuk kita mengikuti lebih lanjut acara bedah buku yang akan disampaikan secara tuntas nanti oleh 3 pembedah di depan ini. Kepada pembedah pertama Bapak Khairul Umam dengan durasi yang sama kepada pembedah kedua dan ketiga secara bergilir tanpa saya pandu ulang. Waktu yang diberikan itu adalah 15 menit. Kepada pembedah pertama Bapak Khairul Umam kami persilahkan. Jadi dulu Kiasat ketika melintasi jalan pinggir pantai di sana itu sudah banyak terbangun tambak. Lalu Kiasat jauh sama supirnya, tong tanda apa ya? Mak Satya pinggir tasik ladonya odengnya. Thank you ya kabudiare ketika manusia tandana bakal ketiodang artinya autekodang, artinya kita punya kepala, punya pikiran, sudah tidak lagi berpikir jernih, kira-kira begitu. Nah ini sangat menarik bagi saya, apalagi dikaitkan dengan kondisi saat ini yang sebenarnya mungkin sudah mulai benar ya. Kita punya otak, kita pandai, tapi ternyata hasil pemikiran dari otak-otak itu ya tidak lebih dari sekedar berak, mikir tabu, mikir WC, kira-kira sangat itu. Jengsohian, nah itulah kapitalisme kira-kira. Ada banyak hal yang sebenarnya luput kadang luput dari perhatian kita, terutama masalah simbol. Karena bagaimanapun saya mengatakan, sudah sejak dulu saya mengatakan orang Madura itu adalah orang yang sangat pandai dan sangat maju, karena komunikasi mereka itu komunikasi simbolis. Nah, padahal komunikasi simbolis itu adalah ciri khas atau salah satu ciri manusia utuh atau manusia maju. Makanya ada kata-kata atau frasa atau kalimat yang sangat fenomenal bahwa manusia itu adalah binatang yang mempunyai simbol. Maka dari itu ketika dikaitkan dengan tanah secara garis besar, saya meyakini bahwa kemerdekaan dan kedaulatan manusia itu bergantung pada tanahnya. Maka sejauh mana kita menghormati dan menghargai tanah, sejauh itulah kita akan merdeka, kita akan berdaulat. Dan tanah bagi orang Madura itu tidak hanya bernilai ekonomis, tapi juga bernilai sosial, bernilai budaya, dan bernilai keagamaan. Kemudian ini ada kaitannya dengan tanah sangkol. Kenapa di Madura itu ada istilah sangkol? Kenapa tidak beberi kok sangkol? Nah gitu kan. Sangkol itu tidak sama dengan beberi, dengan waris. Meskipun pada kenyataannya kemudian kita sebagai orang agama, sebagai seseorang yang beragama Islam itu di beberapa daerah memang untuk mendapatkan harta sangkol itu dengan cara diwaris dan ketentuannya dengan cara waris. Tapi yang jelas makna sangkol ini berbeda. Sangkol ini kalau menurut Pak Taufik itu epa nyangsang epa bekol. Jadi ini beban tapi harus seimbang, nyamannya epa mikol. Seimbang, pekolan itu muntah seimbang tidak bisa. Berat gak ada labu, berat kabudi acung gulang. Untuk dapat menahan beban ini dengan baik kita harus seimbang.
Maka dari itu kemudian ada keyakinan bahwa orang Seajur Sangkol ini akan mendapatkan tulah, sedangkan orang Seajaga Sangkol ini mendapatkan barokah. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena memang Sangkol ini masih dianggap milik leluhur. Sangkol ini masih dianggap sebagai sesuatu yang terhubung langsung dengan leluhur. Sehingga menurut Bambang itu di penelitiannya, mengapa orang Madura kemudian cenderung menempatkan kuburannya di tanahnya sendiri? Karena dengan cara menempatkan kuburan leluhur di tanah sendiri, ini akan menambah sakral tanah, menambah pengikat bahwa ini tanah bukan milik saya, tapi ini milik mereka gitu loh. Kita hanya merawat, kita hanya menjaga, kita hanya melestarikan, dan hal seperti ini kemudian menjadi hilang beriring dengan perubahan zaman, beriring dengan perubahan waktu. Ketika sudah kehilangan ruh yang seperti ini, ruh tentang makna Sangkol dan semacamnya seperti ini, maka kemudian ruh kemaduran kita secara perlahan dan secara tidak sadar ini akan juga tergerus. Saya melihat perubahan cara berpikir orang Madura itu sederhana saja, dari cara bangun rumahnya. Dulu orang Madura itu membangun rumah itu yang dipentingkan halamannya. Sekarang justru yang paling dipentingkan itu rumahnya. Berarti orang Madura dari sosok yang terbuka sudah menjadi mulai menjadi private gitu ya, pribadi, jadi menyendiri, sehingga cara berpikirnya pun sudah mulai nafsi-nafsi. Meskipun ini sebenarnya tidak semuanya terjadi, tapi yang jelas hal ini sudah mulai terjadi, apalagi generasi muda kita. Dan ini kemudian akan mudah membuat kita juga tertipu oleh yang namanya mitos kapitalisme, sehingga hal yang perlu kita lakukan setidaknya perubahan itu pasti akan terjadi, tapi yang jelas bagaimana kita mencoba meneladani ruh. Masalahnya sekarang banyak juga orang tua kita itu cuma paham simbolnya tapi tidak paham maknanya, sehingga yang mereka tularkan itu masalah simbolnya saja. Misalnya mengakan ceneneng hebang labeng tak eka baju laki atau tak eka baju bini, ini kan sebenarnya simbol berbeda juga tak lera laki bentak lera bini, kira-kira begitu. Termasuk membangun rumah itu dilarang di tempat yang berhadapan langsung dengan jalan ya, tartelon, tapak denden istilahnya. Jadi membeda jalan dari Daja Romana langsung dipengadep Daja pas dengan jalan yang dari utara itu, maka itu dilarang oleh Madura karena sangkal. Tak sangkal lakatin apa? Cek Romana ring Madura lambak sobung gamarda labeng ngaya tengah rajo, dan Roma bagi orang Madura itu bukan tempat manusia untuk menginap, tapi tempat barang-barang berharga untuk dipelihara. Nah ini perlu kita gali sebenarnya, yang menurut saya ini sangat luar biasa, dan tidak cuma ini, banyak. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang proses tulisan ini hadir menjadi buku. Sebenarnya ini kan tahun 2019 Front dan Batan itu mengadakan kongres santri dan petani. Terus teman-teman ada keinginan pada saat itu untuk menerbitkan buku soal agraria di Madura, yang saya pikir sampai detik ini kajian-kajian terhadap persoalan ini sangat jarang. Yang fokus sama soal persoalan agraria itu sangat jarang. Yang banyak kajian-kajian di Madura itu kan soal apa ya, eksotismenya, sesuatu yang dianggap berbeda dengan dunia luar kayak carok misalnya. Itu laku sekali, apalagi misalnya soal-soal patronase kiai dan masyarakat misalnya, itu soal-soal yang banyak ditulis oleh peneliti luar maupun oleh peneliti-peneliti di dalam. Buku yang sebenarnya ingin kita hadirkan soal-soal persoalan agraria di Madura gitu ya, tapi ternyata sampai deadline pengumpulan tulisan ternyata yang nulis itu orang Sumeneb, dan kasus-kasus di Sumeneb pula yang direspon. Akhirnya 2019 yang kita rencanakan sebelum kongres itu ternyata nggak bisa,
Salah satunya karena nggak punya duit. Kalau misalnya nggak menarik bagi penerbit kan harus punya duit sendiri untuk menerbitkan. Termasuk juga tidak menemukan orang untuk mengedit. Nah, akhirnya ditumpuk begitu saja tulisan. Pada tahun 2020-an kita komunikasi sama Cantrik dan Cantrik mau. Kemudian Mas BJ Fernando J. Sucipto ini yang mengedit, dan alhamdulillah kemudian bisa diterbitkan dengan diberi pengantar yang menurut saya sangat bagus, melebihi tulisan-tulisan. Setidaknya tulisan saya nggak ada artinya kalau dibanding dengan pengantar yang dibikin secara serius oleh Bos Sahib di tengah kesibukannya, justru memberikan pengantar yang menurut saya sangat mencerahkan. Beliau bisa menenon tulisan-tulisan yang sebenarnya sangat beragam dan tidak saling terhubung satu sama lain. Akhir 2020 sebenarnya sudah mau terbit, tetapi ternyata ada kendala, termasuk negosiasi kita dengan Cantrik, dan pada 2021 ini baru bisa diterbitkan tanpa kita memberikan uang untuk menerbitkan, tapi ditanggung oleh Cantrik semua. Dan kita sudah sepakat bahwa 10 orang ini yang menulis tidak akan mengambil royalti, karena royaltinya juga kalau dibagi-bagi kayaknya terlalu sedikit. Jadi itu akan dihibahkan bagi pergerakan, bagi teman-teman yang bergiat di soal agraria ini. Saya di sini sebenarnya menulis sesuatu yang sebenarnya sangat sepele, soal bagaimana agama ditafsirkan oleh para pemodal gitu ya. Karena saya melihat ini menarik. Orang Madura, saya pikirkan, saya nggak tahu apakah benar atau tidak, tetapi dalam pandangan orang luar itu kan sangat agamis. Ada teman ketika saya kuliah dulu dengan meledek bahwa dari Bangkalan sampai Sumeneb itu sangat jarang menemukan orang Madura yang pakai celana, ya pakai sarung semua, pakai soko semua gitu. Itu katanya menandakan bahwa orang Madura dengan agak pejoratif itu agamis katanya ya. Tetapi belakangan saya melihat bahwa agama yang dimaknai secara kreatif oleh masyarakat Madura justru dibajak, diambil alih oleh pemodal untuk dimaknai lain. Karena dalam pengalaman saya bergelut dengan soal isu-isu agraria terutama di wilayah Timur Daya, rata-rata ini pakai institusi agama semua untuk merampas wilayah pesisir. Institusi agama dipakai, ritus-ritus agama itu juga dipakai gitu ya. Ini saya pikir sesuatu yang saya nggak pernah nyangka sebelumnya, bahwa mereka begitu cerdas mengambil alih medium-medium kebudayaan atau medium-medium agama yang dimaknai secara baru oleh pemodal itu, bukan untuk membebaskan masyarakat, tetapi untuk merampas tanah-tanah rakyatnya, kemudian juga merampas pikiran-pikiran rakyatnya. Bahkan menurut saya ke depan ini juga yang akan dirampas kebudayaannya, karena menurut saya kebudayaan di Madura itu juga sangat sulit untuk dilepas dari hubungannya dengan soal agama itu. Nah, saya menemukan misalnya di banyak tempat itu, saya agak susah kalau menyebut desa atau kecamatannya ya. Setidaknya saya menemukan misalnya di sebuah desa itu bahkan menggunakan tokoh agama untuk menjadi pintu masuk ke masyarakat dalam merampas lahan. Sampai kegiatan-kegiatan pemodal itu diadakan di rumah tokoh agama itu. Dan memang di desa itu hampir semua masyarakat sangat keilmuannya ke tokoh agama itu, mulai sejak dulu gitu ya. Kedekatan tokoh agama dengan masyarakat, atau dalam tanda kutip termasuk juga kesungkanannya, itu ternyata dimanipulasi oleh para pemodal untuk menguasai lahan-lahan di sekitar itu, dan ternyata sukses. Nah, itu satu. Kedua, di banyak tempat saya mau bicara soal perampasan lahan yang dilakukan oleh pemodal, bukan tambak udang yang diadakan oleh rakyat ya, yang diusahakan oleh rakyat, dibangun oleh rakyat.
Kalau yang dibangun oleh rakyat, menurut saya itu tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia tidak dalam rangka untuk mengakumulasi kapital. Tapi kalau pemodal, pasti menurut saya kebutuhannya sudah selesai. Sebenarnya kapitalnya ingin diternak biarkan, maka kemudian modal ini karena sudah tidak bisa ditampung di daerahnya atau di mana-mana, dia butuh ruang baru untuk menganak-pinakan modalnya itu, maka kemudian nyampe juga di pesisir ini, kan ya, di pesisir. Jadi yang saya soal sebenarnya adalah tambak-tambak udang yang melakukan alih fungsi lahan di sepanjang pesisir itu yang dimiliki oleh pemodal, apakah perusahaan, apakah CV yang modalnya sangat besar dibanding dengan milik rakyat. Kalau dengan mengatakan begini, bukan berarti saya membenarkan tambak udang yang dikelola oleh rakyat. Pasti ada dampak lingkungannya juga. Tapi itu persoalan mereka lah dengan apa tetangganya. Kalau nggak ada izin, persoalan mereka dengan pemerintah daerah. Nah, kalau pemodal saya pikir lain. Karena dalam proses pelepasan lahan di banyak tempat, di samping juga menggunakan simbol-simbol agama yang dimanipulasi itu, mereka juga dengan kekuatan modalnya bisa melakukan apapun, termasuk saya pikir persoalan izin itu bagi mereka gampang, meskipun sebenarnya pertambakan di daerah pesisir ini dalam peraturan daerah itu nggak dibenarkan sebenarnya, nggak ada legalitasnya. Di samping menggunakan tokoh agama, ketika meresmikan tambak itu, mereka juga bikin selamatan. Apakah tahlilan, apakah sholawat, sampai di desa lain itu mengundang mengundang mubalik, mengundang juru dakwah. Jadi semua medium agama itu digunakan oleh mereka. Dan yang ketiga itu juga mereka sudah menampakkan bahwa perusahaan itu mikir masyarakat juga, makanya mereka juga memberikan santunan entah kepada anak yatim, rata-rata kepada anak yatim misalnya. Itu kan menurut saya wilayah-wilayah agama atau term-term agama atau institusi agama atau medium agama yang sebenarnya sudah diambil alih oleh pemodal dalam rangka untuk maksud tertentu dan tujuan tertentu yang mungkin berbeda dengan kegiatan-kegiatan agamaan, ritus-ritus keagamaan yang diadakan murni oleh masyarakat. Nah, dengan cara begitu, termasuk juga yang terakhir itu di banyak tempat, hampir semua, saya pikir ini menarik juga ya. Sampai detik ini kan orang Madura itu pengen kuat untuk naik haji itu kan luar biasa menurut saya. Di Sumeneb itu daftar tunggu bisa sampai 25 tahun, 25 sampai 30 tahun dari saking banyaknya orang yang mau naik haji. Saya pikir di Pamekasan juga serupa, di Sampang juga serupa, di Bangkalan juga serupa, termasuk di Madura swasta saya pikir juga serupa. Jadi angka tiap tahun yang mau naik haji itu sangat tinggi, dan ini ternyata juga dibajak oleh diambil alih oleh pemodal ketika mereka mau melakukan saya ketika menyebut perampasan gitu ya. Perampasan maknanya di sini karena ada kekuatan-kekuatan yang mencoba secara intimidatif menekan warga untuk melepas lahan gitu ya. Merampas lahan-lahan rakyat dengan bujuk atau iming-iming haji, rata-rata begitu. Masa Pak Kalwara di Sampian mau Pak Kalwara sampai oleh obong raja sekeluarga bisa mangkat ke Mekah gitu ya. Nah, ternyata menurut saya medium agama yang sudah dibajak ini luar biasa pengaruhnya bagi rakyat gitu ya, untuk melepas lahannya secara mudah. Saya sebutlah kalau misalnya di dekat rumah saya, dalam kasus di Andulang, saya sempat main ke rumah toko itu dijual dengan sangat murahnya. Kalau hitungan di Madura itu kira-kira Salakku mungkin kira-kira luasnya Salakku setengah, itu hanya dijual kalau nggak salah 12 juta.
tapi 4 juta itu udah harus di store sama siapa karena melibatkan, mohon maaf, melibatkan aparat juga. Di mana-mana itu melibatkan aparat gitu ya, terutama aparat desa. Jadi 4 juta itu udah habis setelah nerima uang, baru nerima uang 4 juta udah habis. Jadi total dengan luas lahan sekitar 1,5 lagu, tokoh ini hanya menerima 8 juta yang sekarang dijadikan tambak udang di Andulang itu. Jadi saya meragukan gitu ya, orang yang mengatakan bahwa ngapain harus repot-repot rakyat sendiri kok yang jual tanahnya mereka gitu. Saya meragukan karena proses penjualan lahan menurut saya nggak tulus, nggak sejajar, nggak setara. Ada kuasa-kuasa agama, kuasa politis yang menurut saya juga ikut bermain, yang melakukan tekanan dan intimidasi kepada warga, entah dengan halus maupun kasar, sehingga warga itu atau rakyat itu dengan mudah melepas lahannya. Nah, saya nggak tahu cara-cara begini apakah di daerah lain juga sama, karena di Madura menurut saya memang susah sekali ya memutus hubungan masyarakat Madura dengan agamanya. Maka mereka menurut saya memang sudah mempelajari kultur dan tradisi masyarakat Madura, sehingga ketika masuk ke sebuah daerah dengan memanfaatkan kultur dan tradisi di daerah itu, mereka dengan mudah bisa mengakuisisi lahan-lahan yang sebelumnya itu dimiliki oleh rakyat, dengan mudah diakuisisi dan diambil alih gitu ya. Itu banyak, saya pikir di banyak tempat, bahkan di sebuah desa yang nggak saya sebut namanya gitu ya, para broker ini juga membuat kompolan salawat naria, bayangin. Jadi ada salawat naria, setelah salawat naria selesai, kemudian mereka ya berembuk share untuk mulai mengakuisisi lahan warga. Nah, saya seringkali mengatakan bahwa proses jual beli lahan antara pemodal dengan rakyat itu tidak sama dengan orang yang beli ikan di pasar, antara penjual dan pembeli. Kalau beli ikan di pasar itu hubungan mereka setara sekali. Proses tawar-nawarnya jelas. Nggak ada kuasa apapun di situ. Ada ketulusan misalnya. Tetapi ketika tanah ini menurut saya udah beda. Tanah itu tidak terjual secara wajar, tidak terjual secara tulus karena ada kuasa tadi. Baik penggunaan simbol-simbol agama atau memanfaatkan para aparat. Ini sebenarnya bukan kasus, kalau memanfaatkan aparat menurut saya bukan kasus jamak di Madura saja, di mana-mana memang begitu. Nah, sekarang menurut saya kita sudah bisa membaca apa dampaknya bagi warga. Saya ambil satu misalnya di kawasan tertentu yang nggak dekat-dekat dengan Mbak moderator ini. Dulu itu kan kawasan perkebunan kelapa, kawasan sekarang kelapa udah habis. Padahal menurut Mas Sohib di sini, alam dengan manusia itu ada proses koadaptasi setidaknya, ada proses adaptasi timbal balik. Yang proses adaptasi timbal balik itu melahirkan apa yang disebut sebagai kemudian kosmologinya tentang tanah, kebudayaannya dan sebagainya itu berdiri di atasnya. Nah, kalau misalnya proses koadaptasi antara alam dan manusia ini mengalami perubahan, pasti itu juga kosmologinya akan berubah, juga kebudayaannya dan tradisinya juga akan berubah. Nah, sebagai sebuah kawasan perkebunan pada awalnya, pasti itu akan mengakibatkan perubahan pada masyarakatnya ketika dia difungsikan menjadi tambak. Apalagi tambak-tambak itu misalnya sebagian besar memang milik pemodal. Kalau di daerah Jengkong ada videonya di saya, itu dengan tegas bahwa pemodal itu butuh kira-kira 200 hektar tanah lagi. Kalau dari arah Lombang itu sebelum Badur di daerah Jengkong itu butuh sekitar 200 hektar lagi. Jadi saya pikir kalau bicara tentang kawasan pesisir menurut saya sekarang udah tamat. Jadi udah ya kira-kira tinggal mungkin di daerah Jadung belum ya. Jadi kalau
kalau lewat daerah pesisir di sini sampai utara itu sampai ke Pasang Songan, saya pikir sudah hampir merata gitu ya. Nah, ini menurut saya dalam jangka panjang pasti akan ada masalah. Apalagi sekarang mereka ketika selesai menguasai pesisir kan sudah merangsek ke dalam, dan ini mulai di mana-mana, sudah mulai di mana-mana. Saya pikir teman-teman sudah tahu bahwa akan ada perusahaan yang akan masuk untuk melakukan penambangan fosfat misalnya. Sayang saya belum sempat sowan sampai meninggalnya, meskipun niat untuk sowan itu ada. Kayak Suhail, kalau penambangan fosfat itu terjadi sekarang dari 8 di peraturan daerah rencana tata ruang tata wilayah nomor 12 tahun 2013 itu 8, sekarang kan dari visi akan menjadi 18 kecamatan. Maka 2050 itu Madura kan kekurangan air tanpa ditambang. Sekarang menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana, 18 desa itu sudah kekurangan air dan dipasok oleh PDAM. Jadi saya nggak bisa membayangkan kalau penambangan fosfat itu, di mana kawasan batu kas itu menjadi tandonnya air, ditambang, maka menurut Kiai Sohil itu 2050-an kalau itu betul-betul terjadi, itu akan kekurangan air. Ini yang sebenarnya belum tercover oleh Islam Nusantara ini. Teman-teman yang suka mengaji Islam Nusantara gitu ya. Jadi keragaman di Indonesia atau pluralitas di Indonesia itu selalu disikapi dari sisi sosiologisnya, problem identitas gitu ya. Misalnya saya beragama Islam, saya harus hormat sama orang yang beragama Kristen, atau suku saya orang Madura harus akur lah, kira-kira harus akur. Rata-rata begitu kan. Padahal menurut Gus Sohib itu, di samping persoalan-persoalan seperti itu yang memang harus direspon, keragaman ekosistem itu juga harus direspon. Karena ini nih yang membangun budaya hasil proses adaptasi manusia dengan lingkungannya. Ketika ekosistem semuanya rusak atau diseragamkan, maka kebudayaan di mana setiap suku itu berbeda-beda itu juga akan hilang. Jadi saya nggak tahu pluralisme di Indonesia itu disokong oleh pluralisme ekosistemnya atau gimana gitu ya. Kalau boleh dibilang, apakah pluralisme ekosistem itu menjadi dasar, bangunan dasar bagi pluralisme dalam makna kebudayaan atau makna sosiologis itu, atau problem identitas itu ya. Nah, kalau memang kita sepakat bahwa pluralisme ekosistem ini sebagai dasar, ketika dasarnya dirusak, maka pluralisme dalam pengertian tadi identitas atau sosiologis atau kebudayaan itu menurut saya juga akan hancur. Jadi nanti ketika orang berada dalam ekosistem yang seragam semua, karena sudah diacak-acak oleh kapitalisme, maka kebudayaan yang membedakan antara suku dengan suku yang lain itu udah nggak nampak lagi. Nah, ini menurut saya menarik. Makanya Islam Nusantara menurut saya juga harus memasukkan isu-isu agraria itu dalam proyeknya gitu menurut saya. Nggak bisa ngomong Islam Nusantara itu lepas dari keragaman ekosistem, karena inilah sebenarnya yang ikut membangun pluralisme kebudayaan, pluralisme identitas misalnya, dan seterusnya. Masyarakat pesisir itu berbeda dengan masyarakat pegunungan. Masyarakat petani itu kulturnya berbeda dengan masyarakat nelayan. Karena apa? Itu proses adaptasi tinggal balik. Petani dengan lingkungannya, nelayan dengan lingkungannya. Kalau misalnya habis di daerah pesisir gitu ya, alih fungsi lahan dilakukan terus-menerus dan mereka aksesnya ke laut nggak ada, maka menurut saya mereka tidak lagi memiliki kebudayaan pesisir yang berbeda dengan petani. Nah, ini yang nggak pernah dipikirkan menurut saya. Makanya kalau soal-soal
radikalisme biar beberapa orang yang ngurus, saya udah nggak mau ikut-ikutan itu. Ada soal yang saya pikir sama pentingnya lah mungkin ya, tapi sayangnya di soal ini nih nggak ada. Maka menurut saya sebenarnya bukan soal isi buku ini atau apa yang kita jelaskan atau mungkin apa yang ada dalam gambaran teman-teman, tapi nanti setelah ini kita mau ngapain gitu. Saya mungkin lebih banyak membahas secara umum tentang demokratisasi, kemudian perebutan kuasa dan etnisitas. Jadi sebenarnya ketika berbicara tentang pelepasan lahan, perampasan lahan dan lain sebagainya, itu tidak bisa lepas dari persoalan perebutan kuasa. Jadi saya seringkali menyampaikan bahwa berbicara Madura saat ini itu bukan lagi berbicara Madura masa lampau. Jadi kita sudah tidak lagi berbicara kemaduan tentang Kuntowijoyo, kemudian Raffles, kemudian Nusa Silang Budaya yang ditulis oleh siapa? Danis Lombard dan lain sebagainya, kemudian Hubdiyong. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya perlu kita kritisi ketika berbicara Madura hanya dibaca dari teks-teks lama, ataukah Grant Smith dan lain sebagainya ketika berbicara tentang persoalan ekosistem agraria di daerah Batu Putih dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang perlu difikirkan ulang, reinterpretasi ulang. Saya membacanya dari persoalan etnisitas yang ditulis oleh Malešević. Saya mulai dari situ. Bagaimana Malešević berbicara tentang sociology of ethnicity, dia mengungkapkan bahwa setiap etnis itu tidak pernah lepas dari stereotip-stereotip yang terbangun. Artinya bahwa sebenarnya ketika berbicara Madura masa lampau itu penuh dengan stereotip-stereotip yang dibangun. Stereotip itulah yang selama ini dijadikan alat perebutan kuasa sampai saat ini. Itu yang saya lihat. Artinya apa? Artinya bahwa demokratisasi yang terbangun itu sebenarnya adalah demokratisasi untuk merebut kuasa yang kemudian itu dijadikan alat yang salah satunya menjadi bagian dari penguasaan lahan tanah dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa membaca bagaimana Hubdiyong menulis tentang bagaimana juragan, bagaimana tuan tanah di disertasinya di Perenduan dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu potret-potret bagaimana elit lokal menguasai industrialisasi pada waktu itu atau mendorong terjadinya developmentalisme, ekstraksi kapitalis. Itu dimulai oleh penguasa lahan-lahan. Ada banyak elemen yang menolak, terutama kiai dan lain sebagainya menolak. Kita bisa melihat sejarah-sejarah itu. Artinya bahwa apa yang saya tulis ini sebenarnya adalah rentetan dari beberapa tulisan-tulisan yang lain. Yang mungkin tulisan yang kedua itu akan terbit tahun ini juga, terkait tentang bagaimana perebutan elit kuasa yang saya sebut dari tiga elemen besar. Yang pertama adalah juragan, kemudian yang kedua atau tuan tanah, yang kedua adalah baletar, kemudian yang ketiga kiai. Tapi saya membacanya dari demokratisasi dalam bentuk perebutan lahan. Artinya kalau kita lihat sebenarnya secara jujur penguasaan lahan pada awalnya itu dipegang oleh para elit-elit ini, para elit-elit yang berkuasa yang mencoba membungkus, kalau kita dari tadi membungkus penguasaan lahan dengan ranah agama dan lain sebagainya. Tapi kalau saya membacanya dari persoalan reforma agrarianya, artinya bahwa selama ini para elit-elit kuasa lah yang menentukan arah kebijakan Madura ke depannya seperti apa, termasuk demokratisasinya. Kenapa? Karena mereka lah yang memiliki kuasa kuat, sumber-sumber penghidupan, mereka memiliki akses, mereka memiliki jaringan, mereka memiliki legitimasi yang begitu luar biasa. Anda bisa bayangkan satu contoh, ketika, maaf saya berbicara tentang garam karena disertasi saya tentang garam. Jadi hampir mayoritas pemilik atau penguasa garam baik di Gresik Putih
ataupun di pinggir papas itu bukan orang lokal. Bahkan yang paling miris di Gresik Putih tidak ada satupun orang lokal yang memiliki lahan pegaraman di sana. Ini ambiguitas yang begitu luar biasa sebenarnya ketika berbicara tentang Madura saat ini. Artinya bahwa memang ada banyak hal yang harus diperkuat oleh teman-teman, terutama generasi muda di sini. Bagaimana demokratisasi yang terbangun selama ini itu adalah demokratisasi yang saling memperebutkan sumber kuasa, dan salah satunya adalah dia pemilik modal. Artinya kita harus harus jujur dengan itu. Apa yang ditakutkan oleh para ulama Basrah ketika realisasi jembatan Suramadu, bahwa orang Madura akan menjual lahannya, orang Madura akan Kuntowijo di berbagai bukunya itu di kumpulan tulisannya bahwa orang Madura akan mendiskon lahannya untuk dijual kepada orang luar dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tulisan-tulisan yang sudah sangat lampau, bahkan sebelum realisasi Suramadu. Artinya bahwa semua prediksi-prediksi terkait itu sudah ada. Itu sudah ada. Cuma kekuatan-kekuatan terutama para penggiat agraria untuk meminimalisir gerak para aktor untuk membuka seluas-luasnya diskon lahan atau membuka seluas-luasnya para investor ekstraksi kapitalis masuk ke Madura, itu yang masih belum kuat. Kenapa? Yang pertama karena memang tidak hanya di kita ya, hampir semua pegiat agraria itu memang penuh dengan keterbatasan. Jangankan di Madura, di IPB pun prodi sosiologi pedesaan yang saya ambil itu seolah-olah menjadi prodi yang terpinggirkan. Artinya terpinggirkan dalam artian sangat sedikit peminatnya. Jadi itu yang terjadi. Jadi memang problem Madura saat ini problem-problem bagaimana para penguasa elit itu saling berebut untuk menjadi pemilik modal utama, sumber kuasa utama. Kalau sebelumnya sumber kuasa utama itu bisa uang dan lain sebagainya, tapi sekarang sudah bergeser menjadi lahan pertanian dan lain sebagainya. Jadi problem-problem itu yang real. Artinya selama ini data-data tentang eksotisme kemaduraan yang begitu luar biasa dikupas oleh karya-karya Maduranis Belanda yang begitu luar biasa, itu malah menjadi pembuka awal investor luar untuk mengambil keuntungan yang begitu luar biasa di Madura. Apalagi stereotip yang terbangun. Stereotip yang terbangun bahwa orang Madura tunduk dengan tiga kuasa ini, sehingga yang didekati oleh para investor adalah tiga kuasa ini. Itu yang menjadi problem utama kita sebenarnya. Jadi saya sangat bersyukur mungkin satu-satunya PCNU yang di Madura yang sudah melarang untuk pelepasan lahan, kemudaratan pelepasan lahan dan sebagainya, mungkin sebenarnya sepotong saya Pamekasan, Bangkalan dan sebagainya belum. Bangkalan relatif aman ketika Kefuat masih hidup, cuma Kefuat lah yang menguasai lahan semua sisi. Artinya eksploitasi lahan, pembangunan dan sebagainya tidak terjadi pada waktu itu. Tapi sekarang ketika Kefuat sudah meninggal, akses terbuka begitu luar biasa, investor datang begitu banyak. Sekarang luar biasa pembangunan di Bangkalan. Itu ya konsekuensi yang perlu dibangun. Makanya saya seringkali guyonan dengan teman-teman guyonan sama teman-teman, ya mungkin kita butuh sosok-sosok kiai yang semi otoriter untuk melawan para investor yang begitu luar biasa. Meskipun bagi saya pribadi Kediri ini termasuk salah satu kiai muda yang begitu luar biasa. Ada banyak kiai-kiai yang lain, jadi teror-teror dari para investor dan lain sebagainya itu banyak muncul karena memang
Madura saat ini, membaca Madura saat ini itu hampir sama dengan membaca Madura ala Belanda sebenarnya. Makanya yang saya katakan tadi, kita rubah pola pikir itu, Kenapa saya katakan bahwa membaca Madura seolah-olah seperti Belanda? Karena memang sumber bacaan kita, hampir semua sumber bacaan kemaduraan kita itu sumber utamanya dari karya-karya Belanda. Artinya ketika kiai lokal, kiai langgar, kemudian kepala desa, kemudian juragan tanah di desa itu tidak mau melepas lahannya, saya yakin aman. Satu contoh yang disampaikan ke diri tadi di desa saya, desa Jadung. Saya katakan, kenapa di desa Jadung tidak lepas? Karena memang lahan yang dikuasai hampir mayoritas juragan tanahnya tidak mau melepas. Kemudian dia juga menjadi kiai dan dia juga bisa menguasai kepala desa. Artinya tiga elemen itu sudah dikuasai dan pesisir di desa Jadung aman. Tapi sekitar desa Jadung sudah nggak aman. Ada banyak PR bersama lah, ada banyak PR bersama bagi kita bersama untuk memikirkan ulang bagaimana Madura saat ini dan bagaimana Madura ke depannya. Artinya bahwa itu bukan mitos ya, tadi yang disampaikan ke Diri, kemudian Mbak Moderator tadi, bahwa 2050 kita akan kehabisan air dan lain sebagainya. Prof Min sudah memprediksi itu. Prof Min Arifai yang menulis Manusia Madura itu, karena saya dulu ketika di Bogor di PB itu hampir tiap bulan 2 kali ke beliau, itu sudah memprediksi. Makanya beliau menyuruh ada gerakan membangun sumur serapan setiap rumah, sumur serapan setiap rumah. Beliau menganjurkan gerakan ke sana. Ya cuma memang saya nggak tahu, kita belum memikirkan itu. Yang kita pikirkan, pemerintah ini masih memikirkan membangun tanpa memikirkan bagaimana pembuangan air dan lain sebagainya. Jadi prediksi kalau 2050 kita akan kehabisan air dan lain sebagainya itu juga sudah diprediksi oleh Prof Min. Beliau profesor biologi dari LIPI. Artinya itu bukan mitos. Ini sudah hasil sebuah riset berkepanjangan yang dilakukan oleh Prof Min. Detail sekali apa yang tadi disampaikan oleh 3 pembedah terkait dengan buku yang katanya membutuhkan proses yang cukup panjang untuk terbit ya. Ada hal-hal yang mau disampaikan atau ada hal-hal yang mau ditanyakan kepada audiens, dipersilakan. Ya.